Dan yang sangat penting perlu diketahui adalah fermentasi tersebut mengandung nitrogen, fosfor, dan bakteria baik yang dibutuhkan oleh tanaman pada saat berfotosintesis, Lur. Ini tuh sangat-sangat betul-betul praktis dan menurut saya sangat penting sekali untuk dulur-dulur ketahui. Halo dulur-dulur semua, jumpa kembali bersama Bagus Channel ya. Masih dalam seputaran tanaman, karena saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting menyangkut dengan kehidupan kita, dengan kebutuhan kita semua. Nah, semoga dari apa yang ingin saya suguhkan itu dapat menguntungkan untuk dulur-dulur semua. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas bagaimana caranya membuat fermentasi sekam yang paling praktis, dulur. Sekam ini sangat bermanfaat sekali bagi seluruh tanaman kita. Sekam seperti ini memang dapat kita gunakan secara mentah, akan tetapi nanti dapat beresiko terhadap penjamuran, sehingga dapat menimbulkan kropos di bagian bawah ataupun mudah rapuh. Sekalipun pohon besar itu pun nanti dikhawatirkan akan mengalami tumbang ketika pada usia dewasa. Nah, ini harus kita antisipasi. Mengingat dari hal itu, kita perlu mengadakan fermentasi yang sangat praktis di sini. Supaya dulur tidak keburu bosan, di sini langsung saya bagikan saja tutorialnya. Kita sediakan terlebih dahulu air ya. 1 ember, ini ember adukan untuk adukan semen itu, Lur, untuk membawa adukan semen. Bisa juga menggunakan liter. 1 liter kita menggunakan garam. Nah, ini tuh cukup hanya dengan garam kita dapat memfermentasikan, Lur. Oke, dapat menggunakan garam kasar maupun garam halus. Perbandingannya 1 liter 1 sendok teh garam ya. Lalu kita masukkan. Karena ini berukuran 3 liter, maka saya menggunakan 3 sendok garam. Kita masukkan terlebih dahulu dan kita aduk hingga merata. Pastikan betul-betul merata ya. Jangan sampai nanti ada garam yang mengendap di bawah, karena nanti proses kerjanya tidak akan bisa terurai dengan merata. Saya rasa cukup jelas ya, Lur. 3 liter itu 3 sendok. Kalau 1 liter itu 1 sendok teh yo, yang sangat mungil ini, cukup hemat toh. Lalu air tersebut setelah tercampur dengan garam, kita masukkan nanti, karena sekam ingin kita masukkan kemari ya. Jadi nanti kita perlu mencampurkan secara merata. Banyaknya sekam itu harus disesuaikan dengan kapasitas air. Bagaimana cara air ini supaya dapat membasahi seluruh sekam yang kita pergunakan. Alasan mengapa harus menggunakan garam? Karena untuk mempercepat adanya faktor bakteri baik ya, Lur, sehingga fermentasi itu cepat terjadi, dapat berakibat setelah tercampur maka tidak akan dihinggapi oleh jamur-jamur. Jamur tidak akan mampu untuk hidup pada sekam kita yang dapat mengkroposkan areal akar. Manfaat dari sekam sendiri adalah sekam itu dapat menciptakan unsur hara ketika sudah kita aplikasikan bersamaan dengan tanah. Jadi betapa pentingnya sekam, termasuk untuk jenis tanaman-tanaman apapun. Bahkan umbi-umbian itu sangat membutuhkan sekam. Jadi sekam yang masih mentah itu berwarna seperti ini. Ketika nanti kita sudah aplikasikan dengan air garam dan kita fermentasikan, nanti akan berubah warna menjadi kehitaman atau kecoklat-coklatan. Ketika sudah kita aplikasikan bersamaan dengan tanah,
maka dia juga langsung update menjadi organik lur, yang dapat menyuburkan tanaman kita. Jikalau udah pendasarannya sudah seperti ini, kita sudah tinggal nanti melakukan satu perawatan pada tanaman kita gitu. Otomatis kan jadi udah nggak khawatir, karena secara dasarnya media tanam kita itu memenuhi kapasitas yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita rawat. Buat dulur-dulur yang belum mengetahui apa itu bakteria fotosintesis, bakteria fotosintesis adalah ketika tanaman sedang memasak makanannya, bakteria fotosintesis ini akan menyediakan makanan yang diperlukan oleh tanaman kita. Nah, ini kaitannya dengan sebuah pemasakan tanaman itu sendiri, dulur. Setelah tercampur dengan rata, maka aku masukkan kembali ke dalam ember. Dan air tersebut itu pun nanti dapat berguna untuk pupuk organik lur. Jadi nanti airnya itu jangan dibuang walaupun ini sudah mengalami fermentasi dengan sangat sempurna. Jadi tidak ada tingkat resiko sama sekali, bahkan dapat memberikan kesuburan yang sangat luar biasa. Ingat dulur, bahwa kandungan air ini nanti dapat menjadi pupuk organik yang sangat subur sekali loh ya. Jadi jangan dibuang sembarangan. Setelah tercampur dengan merata seperti ini, kita membutuhkan plastik lur. Dulur bisa pakai plastik seadanya, nggak harus plastik ini juga aku nemu seadanya. Tujuan dari plastik ini adalah untuk menyekap. Jikalau menggunakan kaleng cat bisa menggunakan tutupnya, karena ini adalah ember, jadi aku membutuhkan karet dan plastik. Hal tersebut supaya lebih cepat dengan adanya sebuah fermentasi, sehingga bakteri baik cepat hinggap ataupun tercipta di dalamnya, terjadi satu pembusukan yang lebih cepat, yang lebih dini. Dan taruh fermentasi ini di tempat yang sejuk, jangan terkena paparan sinar matahari ya dulur. Tak ingatkan sekali lagi, jangan terkena paparan sinar matahari. Fermentasi tersebut bisa diaplikasikan ketika sudah lebih dari 1 minggu lamanya. Oke, semoga dari apa yang saya suguhkan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi dulur-dulur semua. Ikuti selalu Bagus Channel ya lur ya, yang selalu mengulas seputaran tentang tanaman, dan ada tutorial-tutorial handal. Bisa juga melihat dari tayangan-tayangan video saya yang lain. Nah, untuk besok saya mau membuat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sepertinya sepele tapi pokoknya ada deh. Wes matur nuwun ya.